Oke, tajuk terakhir kita pada malam ini adalah amaran terakhir, the last warning. Inilah kita punya tema untuk BOY tahun ini. Mari kita sebut toh, in English, 1, 2, mula. Oke, secukkan di luar. Kasih yang Melayu pula, 1, 2, mula. Selamanya. Selamanya kemenangan itu akan menjadi milik kita. Bagaimana? Jadi kita akan berkait dengan kita punya tajuk, yaitu amaran terakhir. Oke. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, gunakan hamba-Mu ini untuk menyampaikan message yang sangat penting ini buat kami semua. Di saat kami mendengar ini adalah satu panggilan buat kami untuk berada di dalam message ini, supaya kami boleh gunakan message ini untuk menyahut seruan Tuhan untuk amaran yang terakhir ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Baik, ayat kunci kita terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Kemudian aku melihat satu lagi malaikat terbang di tengah langit membawa Injil yang kekal, untuk disampaikan kepada penghuni bumi dan kepada setiap bangsa, suku, bahasa dan kaum. Ayat ini menjelaskan bahwa Injil ini harus disampaikan kepada semua orang. Tidak kira siapa kita, asalkan kita ini adalah penghuni bumi ini. Katanya dengan suara lantang, takutlah Allah dan muliakan Dia, kerana sudahlah sampai saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air. Saudara-saudari, ini seruan Tuhan kepada kita. Kita diminta untuk menyampaikan Injil ini kepada seluruh penghuni bumi. Dan dengan suara lantang menyatakan, takutlah akan Tuhan. Kita sudah belajar ini pada masa-masa sebelum, apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan takutlah akan Tuhan. Pada minggu ini kita sudah belajar tentang beberapa pelajaran yang kita sudah pelajari daripada malam pertama sehinggalah pada malam ini, malam yang ke-7. Kita telah belajar di pelajaran yang lalu bahwa Yesus itu telah mengkhotbahkan tanpa henti-henti tentang keselamatan. Kita juga belajar bahwa Yesus telah memberikan kuasa kepada murid untuk menyampaikan pesanan kerajaan itu, melakukannya beberapa mukjizat sama seperti yang Yesus sudah lakukan. Kita sudah belajar pada malam-malam sebelum pelajaran 6 yang lalu bahwa kita dipanggil untuk mengikuti ataupun harus beserta, harus menyertai panggilan Tuhan ini di dalam pekerjaan pelayanan. Kita melihat bahwa panggilan untuk memberitakan firman Tuhan ini, kabar baik ini, kabar keselamatan ini adalah satu peringatan kepada kita semua. Peringatan terakhir sudah ini. Itu sebabnya tajuk kita the last warning, amaran terakhir kepada kita yang diberikan kepada tak kira lelaki, perempuan, kita semua, budak-budak, yang tua, yang muda, yang remaja, semua kita dipanggil untuk memberitahu kepada orang lain tentang ayat ini tadi itu, yaitu memberitahukan kabar Injil itu kepada seluruh penghuni bumi. Oleh karena itu, kita harus mengambil tanggung jawab kita dengan sangat serius. Maksudnya, kita semua jangan kita hangat-hangat tai ayam. Awal tahun saja mungkin belia aktif, tetapi di pertengahan dan di penghujung tahun belia kita tiada sudah aktiviti. Tapi puji Tuhan, gereja kita, belia kita di Pus ini sepanjang tahun kita sangat aktif. Amin. Karena itu kita sangat serius ini.
Karena kita menyadari bahwa di gereja kita pun ramai kawan-kawan kita, ramai jemaat kita yang telah keluar daripada pintu belakang, pintu kiri dan kanan yang kita rindui pada saat ini. Saudara-saudari, ini adalah seorang pemandu kereta, lumba kereta dari negara Argentina. Nama dia adalah Juan Manuel Fangio. Apa yang berlaku? Ceritanya begini, kamu akan nampak semua daripada petikan cerita ini. Pelumba ini yang berasal daripada Argentina, Juan Manuel Fangio, dia baru saja membuat satu pusingan litar di Grand Mexico pada 1950. Pada pusingan yang kedua, dia mendekati ada satu selekoh. Buat kali kedua dia berpusing. Fangio menyadari orang-orang yang ada di hadapan dia semuanya tidak menoleh kepada dia, tetapi semua orang itu menoleh kepada satu arah. Dan walaupun si Fangio dia melihat keadaan itu kurang jelas, tetapi waktu dia mahu memecut, dia memperlahankan kendaraan kereta lumba dia. Okey. Dia kata di sini, dia melihat bahwa mereka melihat sesuatu yang menarik. Maksudnya di seleko itu penonton-penonton tidak melihat kepada kereta lumba dia, tetapi penonton sedang melihat satu arah. Dan jika daripada cerita ini diketahui bahwa kenapa itu penonton melihat di bahagian yang lain, kerana itu penonton sedang melihat ada satu objek yang berada di tengah-tengah itu litar. Itu sebabnya si Fangio melihat itu orang di sana tidak melihat kepada dia. Lalu dia memperlahankan kenderaan, dia memijak itu brake dan dia memandu dengan berhati-hati. Saudara-saudari, apa yang kita boleh belajar di sini? Okey. Jika si Fangio dia tetap kasih laju kenderaan dia tanpa memedulikan amaran ataupun tanda-tanda ada sesuatu yang berlaku di hadapan si Fangio, dia sudah meninggal dunia. Saudara-saudari, kita berpikir apa yang terlintas di pikiran si Juan Manuel Fangio. Dia kata begini kan, jika mereka tidak melihat saya, mereka pasti sedang melihat sesuatu yang lebih menarik di sudut sana. Saudara-saudari, saat ini kita ini sedang mau bekerja di ladang Tuhan, tetapi ramai orang yang tidak mau melihat kita. Kita membawa firman Tuhan, tetapi sedikit orang yang mau melihat kita, dan ramai orang sedang melihat perkara yang lain. Apa yang dimaksudkan dengan pelajaran ini? Perhatikan gambar ilustrasi yang ada di hadapan. Apa yang mereka lakukan? Semua orang sedang sibuk memegang peranti telepon pintar untuk dalam kehidupan mereka. Mereka tunduk dan menaip, okay? Sementara yang lain tweeting, lepas tu ada yang memakai headphone kan, yang kemudian earphone, apa ini, earbuds ni, yang sini tu kan, yang tidak payah wayar kan. Nah, jadi semua orang sedang hilang perhatian kepada firman Tuhan. Semua penonton di litar itu hilang perhatian kepada si Fangio, kerana ada sesuatu yang melalaikan, yang menyebabkan mata mereka teralih. Saudara-saudari, jika kita berbicara tentang Yesus pada saat ini, adakah orang-orang yang di sekeliling kita itu berhenti dan dia tutup handphone dia dan dia mendengar apa yang kita perkatakan? Jadi, pernahkah kita tertanya, apakah Injil yang boleh kita bahagikan supaya perhatian mereka teralih kepada kita? Apakah Injil tersebut? Dan apakah
firman yang boleh mengalihkan perhatian orang lain dari hal-hal yang menyibukkan mereka pada masa kini. Saudara-saudari, ini adalah Pulau Patmos. Kamu boleh Google, inilah yang saya dapat gambar di internet, banyak lagi. Dan kita tahu Pulau Patmos ini dekat dengan cerita adalah kisah Nabi Yohanes. Dalam beberapa masa yang singkat ini, manusia telah diganggu oleh teknologi apapun. Tuhan dapat berbicara dengan sangat berkuasa dengan kita. Itulah yang dia lakukan kepada Nabi Yohanes. Pada saat dia dikirim ke pembuangan di sebuah pulau kecil, yaitu Pulau Patmos. Pada masa ini, kita semua, kalau kita pergi di Pulau Patmos, kita akan melihat di mana gua di mana si Yohanes tinggal. Gua di mana tempat di mana Allah telah membukakan surga baginya dan menunjukkan masa depannya kepada Nabi Yohanes. Saudara-saudari, apakah firman Tuhan yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang sedang lalai ini, yang sedang leka ini, yang sedang sibuk dengan hal dunia, yang sedang hilang di kalangan kita, yaitu 3 message. Oke? Apakah 3 message tersebut? Selepas ini, kalau kamu lihat itu gambar ilustrasi, kamu sudah tahu apakah 3 message tersebut. Di antara sekian banyak message yang Allah sampaikan kepada Yohanes, ada 3 message yang kita temui di dalam Wahyu 14. Message ini telah disampaikan oleh malaikat-malaikat dengan lantang di atas sini, dengan lantang dan serius. Message ini yang serius ditempatkan di dalam konteks Injil yang kekal, ada di dalam Alkitab, firman Tuhan yang kekal. Malaikat-malaikat ini mengatakan bahwa ada berita baik dan berita baik yang kekal yang dibawa oleh Yesus ke dunia. Namun, para malaikat juga menghadapi dunia dengan implikasi kekal yang tidak menerima berita baik dari Allah. Sama juga dengan kita. Apabila kita mau menginjil seseorang, belum tentu orang itu akan sedia menerima kehadiran kita. Saudara-saudari, mereka memperingatkan dunia akan malapetaka dan bencana yang akan datang, kecuali jika mereka memperhatikan peringatan itu dan melakukan apa yang diminta. Dan sekarang ini mari kita lihat, apakah berita baik, message yang mencabar itu. Oke? Nah, kita akan melihat secara ringkas perkabaran 3 malaikat. Malaikat yang pertama membawa Injil yang kekal, yang abadi. Dia memanggil semua manusia. Dalam tulisan Seventh-day Adventist Belief menyatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sebab saat penghakimannya telah tiba. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, lautan dan mata air. Ini satu perintah kepada kita. Malaikat pertama, dia menyerukan pemulihan penyembahan yang benar kepada Allah sebagai pencipta, sebab waktu penghakiman telah tiba. Jelaskan, ini message yang mau disampaikan oleh malaikat yang pertama. Takutlah pada Allah, muliakanlah Dia, serulah dengan penyembahan Allah yang benar. Kita pergi kepada malaikat yang kedua. Kota apa itu? Kota Babel. Malaikat yang kedua mengingatkan kita, oke? Sudah rubuh kota Babel yang besar itu, yang telah membuat segala bangsa minum anggurnya yang memabukkan, anggur perzinahan. Ayat 8. Babel yang dibicarakan di sini adalah simbol pemberontakan Allah. Dalam hidup kita ada
membina kota Babel dalam kehidupan kita. Senantiasa kita membelakangkan Tuhan. Ini peringatan kepada kita. Di dalam Kejadian 11 ayat 1 sehingga 9, para pembangun Babel ini mendirikan sebuah menara setelah Tuhan dengan terang-terang melarang mereka untuk mendirikan kota Babel itu. Di seluruh Alkitab, Babel atau dikenali juga kota setan ini dan Yerusalem, kota Allah ini berada di dalam pertentangan. Sekarang ini pun di akhir zaman. Ada banyak hal yang lain tentang Babel ini, tetapi kita semua sudah mendapat gambaran bahwa malaikat kedua ini mahu supaya kita menghindari semua bentuk penyembahan yang berasal dari manusia, termasuk hari Sabat. Kita tetap setia dengan hukum Tuhan. Hukum keempat itu menguduskan hari Sabtu itu sebagai hari perhentian. Jadi ingat, ini adalah semua penyembahan yang berasal dari manusia, dan kita tetap menuruti amaran daripada malaikat yang kedua ini. Kita pergi kepada malaikat yang ketiga. Apa yang dinyatakan? Ini gambar ilustrasi tanda binatang dan juga tanda di dahi yang kita lihat di paparan ini. Jika malaikat ketiga mengatakan, jika seseorang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda di dahi atau di tangan mereka, mereka juga akan minum anggur murka Allah. Jelas ini peringatan, jelas ini amaran yang telah dicurahkan dengan kekuatan penuh ke dalam cawan murkanya. Mereka akan diseksa dengan belerang yang menyala-nyala di hadapan para malaikat kudus dan anak domba. Ingat, ini satu keadaan yang kita tidak mau berada di dalam penyiksaan yang seperti ini. Dengan asap siksaan mereka akan naik selama-lamanya, dan tidak akan ada perhentian siang dan malam bagi mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya, dan bagi setiap orang yang menerima tanda namanya. Ayat 9 sehingga 11. Saudara-saudari, kita sudah belajar tentang perkabaran tiga malaikat ini. Ini yang kita katakan amaran terakhir. The last warning kepada kita semua. Dan apa kaitannya dengan belia? Sebelum itu mari kita habiskan dahulu untuk slide tentang malaikat yang ketiga ini. Malaikat yang ketiga ini memberitakan peringatan Allah yang paling serius. Ingat sini, paling serius untuk tidak menyembah binatang itu dan patungnya yang akhirnya akan dilakukan oleh semua orang yang menolak Injil kebenaran dengan iman. Perhatikan saudara-saudari, pernyataan terakhir ini cukup saksama. Mereka yang menolak Injil kebenaran melalui iman kepada Yesus pada akhirnya akan berakhir dalam suatu jenis penyembahan palsu yang pada akhirnya akan membawa mereka kepada kehancuran mereka. Jadi apa yang kita sudah belajar selama 7 pelajaran pada Voice of Youth pada minggu ini, dapatkah kita melihat sekarang mengapa pentingnya kita memberitakan Injil Yesus Kristus kepada dunia? Betapa pentingnya ini, betapa pentingnya adventure ini kita bawa dorang ke aktiviti. Betapa pentingnya belia ini kita libatkan dorang dalam aktiviti. Betapa pentingnya seluruh jemaat ini kita bawa mereka dalam program-program supaya mereka merasakan bahwa mereka ini mereka diperlukan. Jadi ingat message ini. Apakah Anda mengerti? Apakah kita mengerti mengapa message kerajaan yang dibawa oleh Yesus itu sangat penting? Saudara-saudari, kita bermain dengan nyawa. Menurut pelajaran ini, banyak nyawa yang ditaruhkan jika kita gagal menyampaikan message ini sekarang. Kalau kita melalaikan anak kita, kita mempertaruhkan nyawa anak kita.
Karena itu ini satu peringatan kepada kita semua, supaya kita harus membawa anak-anak kita kepada Yesus setiap saat. Saudara-saudari, Tuhan begitu belas kasihan sebenarnya kepada kita. Dia tidak mau binasakan semua orang. Semua orang beroleh kesempatan, ada peluang untuk mendengar panggilan Tuhan ini. Mari kita pertimbangkan apa yang Ellen G. White katakan tentang keseriusan peringatan terakhir Allah kepada dunia yang di bawah itu. Tetapi Allah masih memiliki suatu umat di Babel. Masih ada umat Tuhan di Babel. Dan sebelum penghakimannya tiba, orang-orang yang setia ini harus dipanggil agar mereka tidak mengambil bahagian dalam dosa-dosanya dan tidak menerima malapetaka-malapetakanya. Nah, ada umat Tuhan yang setia. Siapa itu? Kita semua. Kita harus setia di dalam Tuhan. Walau apapun masalah kita, walaupun apapun yang kita nampak kenikmatan, keseronokan di dunia, ingat Tuhan itu paling penting dalam hidup kita. Jangan karena semata-mata kita ditawarkan dengan gaji yang banyak, maka kita sanggup bekerja pada hari Sabat. Saudara-saudari, setiap satu kita ada pengalaman hidup kita masing-masing. Kita sudah belajar kita punya pengalaman masing-masing. Jadi itu adalah satu pengalaman pribadi kita. Kita dengan Tuhan sedang tahu. Kita sudah bagi tahu dengan Tuhan tentang pengalaman silam kita yang pernah kita melukai hati Tuhan. Oleh karena itu, kedatangan Yesus kedua kali, gerakan yang dilambangkan oleh malaikat yang turun dari surga itu, yang menerangi bumi dengan kemuliaan dan merintih dengan suara yang kuat, mengumumkan dosa-dosa Babel. Sehubungan dengan mesejnya, seruannya terdengar seperti begini: keluarlah daripadanya, hai umatku. Panggilan ini berkait dengan pesan malaikat yang ketiga, yang merupakan peringatan terakhir yang akan diberikan kepada manusia di bumi. Saudara dan saudari, kita teruskan. Ini gambar kita. Ini adalah gambar camp motivasi belia pada tahun lepas. Tahun ini kita belum buat lagi. Tetapi, adakah kita tidak mau melakukan itu? Onel, adakah kamu tidak akan mau melakukan itu? Banda? Ataupun adakah Anda akan mengatakan, ya, kita lakukan? Puji Tuhan. Saudara-saudari, ini tanggung jawab. Bila kita sudah mendengar ini amaran, ini peringatan, the last warning pada malam ini, mari kita pergiatkan lagi kita punya pelayanan kita untuk membawa anak-anak kita, keluarga kita, belia kita, jemaat kita, masyarakat kita kepada Yesus. Saya teringat khotbah si Abel di Dantai kemarin. Tidak perlu kita pergi Israel, tidak perlu kita pergi Amerika Serikat. Lingkungan kita ini adalah tempat ladang pelayanan kita. Jadi, adakah Anda dan saya, adakah kita semua bersiap sedia untuk menerima ini seruan supaya kita memberitahukan kepada orang lain tentang perkabaran amaran yang terakhir ini? Kita adalah juru bicara Allah di bumi. Kita dipanggil untuk menyampaikan peringatan terakhir dari Tuhan kepada dunia yang akan binasa ini. Ini tugas siapa? Tugas kita. Ini tugas kita. Meskipun kita harus memberitahu teman-teman kita tentang kehancuran yang menakutkan di depan mata, ini bukanlah inti utama daripada peringatan akhir zaman kita. Jangan kita was-was ceritakan kepada teman-teman kamu yang
memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudari, inilah gambar. Saya sengaja mau mengimbas gambar-gambar kamu yang dulu. Oke, inilah tugas belia yang kamu sudah lakukan pada tahun-tahun pelayanan kita sebelum ini. Adakah Anda akan berhenti? Adakah Tanawau Koral akan terus lenyap daripada gereja kita? Ini cabaran kepada kita punya pemimpin choir juga si Onel. Kepada kita punya pemimpin, kita punya penyelaras belia, kita punya pemimpin adventurer, kepada ibu-ibu. Ingat, message ini adalah message Yesus Kristus. Kita harus mendorong setiap orang yang kita kenal untuk menerima Dia. Kita harus memberikan hidup mereka kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Bila sekaranglah waktunya untuk kita mendorong semua orang untuk menaruh keyakinan kepada Yesus dan mempercayai Dia untuk mengubah mereka dan mempersiapkan mereka untuk kedatangannya yang akan segera terjadi. Tugas kita para jemaat. Ini lagi gambar kita. Para jemaat sekalian, khususnya para belia, karena ini adalah Voice of Youth kita tahun ini. Puji Tuhan, Voice of Youth ini kali ini betul-betul masuk ke akar umbi, masuk ke gereja kita. Dulu kita hanya ikut secara maya, tapi tahun ini puji Tuhan, pelajaran ini baik untuk kita semua. Meskipun belia yang dewasa, yang kanak-kanak, semuanya ini adalah untuk membangun iman kita. Sedar atau tidak kita semua, Tuhan mau kita selamat. Tuhan ingin menyelamatkan orang lain juga. Melalui siapa? Melalui saya, melalui Debne, melalui Natalia, melalui CND, melalui kita, melalui LD, kita semua. Ini tugas kita. Jika orang-orang tidak memperhatikan kita karena kita telah berhenti membagikan kasih Yesus dengan mereka, tidakkah kita merasa malu? Saya selalu mengatakan kepada Daniel, bawalah kawan kau. Jangan kau berhenti bawa diorang. Sama juga dengan belia. Belia kata, bawalah diorang. Kalau 1 juta kali bawa saja. Tapi jangan sama sekali berhenti untuk tidak membawa sudah. Bawa saja. Karena biar Tuhan yang akan bekerja dalam hidup dia. Jangan kita berhenti pula. Saudara-saudari, kita mempunyai dunia yang perlu kita menangkan. Jika kita menerima tanggung jawab untuk menghidupkan Injil yang kita sudah tahu, yang kita sudah pegang ini, dan beritahu kepada orang lain tentang Yesus yang telah menyelamatkan kita, maka bergabunglah di dalam pertemuan-pertemuan adventure. Bergabunglah dalam pertemuan-pertemuan wanita, belia, pertemuan-pertemuan gereja, pertemuan-pertemuan kebaktian. Karena ini dapat menguduskan hidup kita lebih dekat kepada Tuhan di dalam doa. Selepas ini adalah gambar-gambar saja. Inilah gambar kita sekali imbas sahaja. Ya, ini gambar kita punya program belia. Jangan kita berhenti untuk terus melayani belia-belia kita, khususnya kepada pemimpin-pemimpin kita. Puji Tuhan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bawa anak-anak kita? Siapa akan bawa mereka ke sini? Tiada, kecuali diri kita yang memang sudah menyatakan saya siap sedia untuk membawa orang-orang ini kepada Yesus, kepada pertemuan belia. Jadi ini sengaja saya papar semula kepada pemimpin bahwa jangan kita tidak buat camp motivasi belia. Walaupun 1 hari 1 malam, yang penting kita buat, saudara-saudari. Saya percaya kita semua rindu dengan kenangan ini, ya. Dan itu sebabnya di akhir sudah slide ini. Itu sebabnya Voice of Youth pada tahun ini
kemenangan untuk selama-lamanya di pihak kita. Victory. Daripada EIT Rap Band pada malam pertama dalam pencarian kebahagiaan, MIT Miss Kelly, sebab untuk itulah aku datang. MIT O'Neill, lonjakan kuasa. YM Nelviani, ianya seperti ini. MIT Emily, berita terbaik. MIT Eva Edna, giliran Anda. Dan pada malam ini, saudara-saudara, adalah tajuknya adalah amaran terakhir buat kita semua untuk kita pelajari. Jadi, saudara-saudari, saya akhiri pertemuan kita slide kedua dengan ini. Besok, mengapa kita harus buat ini? Kerana kita berpikir dengan sukan kita boleh membawa orang-orang yang kita sangat rindui. Benar? Ya, mereka suka bersukan. Jadi kita bawa mereka. Kalau kita tidak boleh bawa mereka ke dalam gereja, kita bawa mereka perlahan-lahan kepada aktiviti gereja seperti ini. Jadi Voice of Youth kita pada tahun ini, kita telah mengadakan program ini di dalam EJK Belia. Kami sudah bincang di sana apa yang kita mau buat. Akhirnya kami putuskan kita akan buat hari sukan besok di Natal Garden dari pagi sehingga selesai. Jadi harap kita semua datanglah ramai-ramai besok. Untuk apa? Kalau tidak main pun banyak kita punya anak-anak di sana, belia-belia kita di sana yang sedang kita bawa mereka kepada Yesus. Oke. Jadi meskipun kita penat dengan kamatan, lanjut lagi dengan ini, tetapi ini adalah tugas pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi buat masa ini kita sudah menerima sumbangan. Sekali saya update di Family SDA, ada sekali, lepas itu tidak sudah. Tapi pada saat ini kami sudah berjaya mengutip sumbangan sebanyak RM900. Amin. Atas kemurahan, karena ini ramai kita punya belia-belia di sana, orang lain, dan juga ada seorang penderma ini yang bukan daripada kita, tetapi seorang daripada yang beragama Muslim. Jadi puji Tuhan, dia menyokong dan dia sadar bahwa ini adalah satu kebaikan buat orang-orang muda. Saudara-saudara, inilah sudah. Mari kita lihat balik lagu tema BOY kita. Siapa yang diutus sebar kebenaran menjelang akhir zaman ini? Tuhan berfirman melalui nabinya, semangat belialah jawabannya. Ingat ya para belia, suara belia yang kan mengubah dunia. Yang tua dan muda mengetahui firman-Nya. Kenakan semua karunia dan talenta, tuntun pada Yesus Sang Kasih. Bangkit semua belia di tiap gereja, kerjakan berkat-Nya bersama. Lemah dikuatkan, gelap diterangkan. Berilah segala daya untuk Tuhan. Laungkan suara belia yang gegarkan dunia. Yang tua dan muda mengenali firman-Nya. Lakukan semua karunia dan talenta, tuntun pada Yesus Sang Kasih. Kita tutup kita punya pertemuan VOY selama 7 pelajaran daripada pelajaran pertama sehinggalah pada malam ini. Semoga kita telah mendapat sesuatu yang bermakna dalam kerohanian kita dan kita semakin diperkuatkan. Dan tahniah kepada semua EJK, tahniah kepada penyelaras pertemuan VOY kita yaitu MIT Dexera. Itu sebabnya saya letak muka dia yang ada cermin mata di sana. Saya nampak, oh ini saya bagi letak muka dia sebab untuk penghargaan buat dia. Jadi tahniah kepada kita semua yang datang, walaupun tidak setiap malam, tetapi kita ada rakaman di Pamasi yang kita siarkan juga. Jadi siapa yang terlepas untuk malam-malam itu tidak apa, boleh lihat semula pelajaran yang sangat baik ini melalui rakaman siaran tertunda di Pamasi Media. Jadi itu saja. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, amin. Patutlah saya terkejut tiba-tiba di lagu tema kita ada muka saya. Saya heran dari mana juga dapat video. Mari kita sambut firman Tuhan sebentar tadi dengan lagu tema kita.
Saya menjemput kita semua untuk berdiri. Siapa yang diutus sebar kebenaran menjelang akhir zaman ini. Tuhan berfirman melalui nabinya, semangat belialah jawabannya. Suara belia yang kan mengubah dunia, yang tua dan muda mengetahui firman-Nya, kenakan semua karunia dan talenta, tuntun pada Yesus Sang Kasih. Bangkit semua belia di tiap gereja, kerjakan berkat-Nya bersama. Lemah dikuatkan, gelap diterangkan, beri segala daya untuk Tuhan. Suara belia yang kan mengubah dunia, yang tua dan muda mengetahui firman-Nya, kenakan semua karunia dan talenta, tuntun pada Yesus Sang Kasih. Laungkan suara belia yang gegarkan dunia, yang tua dan muda mengenali firman-Nya, lakukan semua karunia dan talenta, tuntun pada Yesus Sang Kasih. Tuntun pada Yesus Sang Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sudah menghabiskan 7 pelajaran Voice of Youth pada tahun 2024. Kami sudah diperkuatkan di dalam firman-firman yang sudah kami dengar. Khususnya ingatan buat kami semua, para pemimpin, para elder, pemimpin belia, pemimpin kanak-kanak, pemimpin wanita, pemimpin pelayanan lelaki, dan juga setiap satu kami. Kami diingatkan untuk terus bergiat aktif di dalam pelayanan kami, untuk terus mengabarkan kemenangan untuk selama-lamanya, yaitu kerajaan sorga, supaya ramai di antara kami ini menang di dalam sorga pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan di sorga, kami setiap satu telah dipanggil di ladang Tuhan. Kami pada minggu ini juga telah menerima kepulangan YMT. Mereka ini kami mau gunakan di dalam ladang Tuhan. Sertai 6 YMT daripada gereja kami ini ya Tuhan, supaya siap sedia untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya di gereja kami ini ya Tuhan. Kami tidak lupa ya Tuhan kepada semua elder-elder yang membawa teraju kepimpinan barisan ELG, yang terus membawa gereja ini kepada satu tahap pelayanan yang lebih ke depan, supaya kami dapat mahu melakukan dan mahu melakukan lagi tanpa henti-henti, sehingga kami tidak berdaya lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, setiap pemimpin belia, pemimpin adventurer, pemimpin master guide, pemimpin kanak-kanak di ruangan ini dan juga yang tidak bersama. Biarlah kami sama-sama sedar
apa tanggung jawab dan peranan kami. Kami tidak akan mau berhenti ya Tuhan. Kami juga mau berdoa khusus untuk pelayanan media kami ya Tuhan. Kami sedar ya Tuhan, karena ini memerlukan komitmen dan kesungguhan, iltizam, tapi kami percaya kami mau lakukan ini karena untuk mengabarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan. Banyak perkara yang kami ingin doakan, tapi untuk malam ini kami mau mendoakan untuk hari sukan VOY kami pada esok hari. Kiranya kami diberikan kesehatan yang baik untuk kami berada bersama-sama dengan anak-anak, orang-orang muda yang ada di tempat acara kami dijalankan esok ini. Biarlah kami boleh mendorong mereka secara perlahan untuk membawa mereka kepada Yesus. Kiranya kami diberikan rehat yang baik pada malam ini, dan kami akan terus menyerahkan kehidupan kami kepadamu sebagai juru selamat kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, biarlah kami dilayakkan di hadapan-Mu senantiasa. Di dalam nama Yesus kami semua telah berdoa. Amin.